Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan investasi. Materi terkait dengan investasi itu ada di buku Intermediate Accounting KISO, volume 3 ya, chapter 17. Di chapter sebelumnya, di pembahasan sebelumnya itu kita belajar mengenai utang jangka panjang dan juga ekuitas. Artinya kita belajar treatment akuntansi dari sisi pembukuannya investi yang butuh dana. Sekarang ketika kita sudah mempelajari sisi akuntansi yang butuh dana, sekarang kita belajar sisi investasi yang punya dana, investornya. Kita mau tahu bagaimana treatment akuntansi untuk investor ketika mereka berinvestasi pada satu sekuritas utang atau debt investment, yang kedua pada sekuritas saham atau equity investment. Untuk yang pertama, debt investment, untuk treatment akuntansinya sangat penting bagi kalian gitu, apalagi nanti kalian menjadi seorang akuntan, untuk memastikan apakah debt investment itu masuk ke kategori mana. Yang pertama, apakah helpful collection, yang kedua helpful collection and selling, dan yang ketiga trading. Untuk kategori yang pertama, itu adalah investasi pada surat utang, pada utang, di mana entitas atau investor itu niat utamanya adalah mengoleksi interest revenue-nya. Jadi dia memang tujuan utamanya untuk kontraktual cash flow aja. Cash flow secara periodik dari mana? Ya dari interest revenue, di akhir jatuh tempo dia akan dapat pokoknya. Kalau kita bicara obligasi. Nah, kemudian itu yang held for collection. Yang kedua, held for collection and selling. Ini kita temui kalau niat entitas atau investor adalah dia mau kontraktual cash flow, tetapi dia juga punya niat besar untuk menjual si investasi tersebut. Oh iya, untuk nomor 1 yang held for collection bukan berarti entitas tidak boleh menjual. Kalau niat utama kita ya untuk mengoleksi kas, tetapi kalau sewaktu-waktu ternyata rating obligasinya menurun, ya kita kan akan rugi. Kalau rating obligasinya menurun, ya mau kita jual silakan. Tetapi yang paling pasti niat utamanya adalah bukan dijual. Tetapi kalau nomor 2, itu niatnya ya ada 2. Untuk kontraktual cash flow juga, tetapi untuk dijual juga. Tetapi kalau nomor 3, itu niat besarnya sudah untuk jual. Ya tergantung ya perusahaannya apa. Mungkin kalau untuk manajer investasi sudah pasti dia memperjualbelikan trading. Untuk dia kan trading kegiatan utama perusahaannya. Kenapa kita perlu tahu kategori 1, 2, dan 3? Karena 1, 2, dan 3 ini akan mempengaruhi dari valuasi atau treatment akuntansinya. Untuk kategori pertama, held for collection, itu akan divaluasi menggunakan amortized cost atau biaya amortisasi. Jadi pada akhir periode pelaporan tidak ada perbandingan antara carrying amount dengan nilai wajarnya. Sehingga konsekuensi logisnya sudah pasti tidak ada unrealized gain dan loss yang diakui. Oke, karena nggak ada perbandingannya. Tetapi kalau kita bicara kategori 2 dan 3, itu kita harus membandingkan antara carrying amount dengan nilai wajar pada akhir periode pelaporan akuntansi. Ingat ya, bisa per bulan, bisa per tahun, pokoknya akhir periode pelaporan akuntansi. Sehingga kalau sudah kita bandingkan seperti itu, ada kemungkinan timbul unrealized gain dan loss. Kalau untuk kategori 2, held for collection and selling,
unrealized gain or loss-nya itu akan dicatat pada komponen ekuitas. Masuknya ke OCI, Other Comprehensive Income. Tetapi untuk trading securities di mana niat utamanya memang untuk diperjualbelikan itu investasinya, itu kalau ada unrealized gain or loss-nya kita tampung di net income, postnya di other income or expense. Ya tergantung posisinya loss atau gain. Baik, bisa kita lanjut ya. Ini contoh yang pertama adalah untuk kategori 1, yaitu debt investment at amortized cost. Jadi kita membeli investasi dengan kategori apa tadi? Held for collection. Jadi di sini Robinson membeli investasi, face value-nya adalah 100.000 euro, 8% interest-nya, stated rate-nya, market rate-nya 10%. Kita asumsikan setelah di present value kan, itu nilai wajarnya adalah 92.278. Sehingga pada saat kita merecognize, kita sebagai investor Robinson pada tanggal 1 Januari itu merecognize investasinya dengan cara mengakui penambahan aset dong di debit, debt investment-nya di debit, kemudian kas-nya keluar karena beli investasi kan pakai duit tunai. Kas-nya keluar sebesar 92.278 nilai wajar. Oke, lanjut ya. Jadi di sini interest-nya kita akan kita akan mendapatkan kas dari interest-nya 1 tahun 2 kali ini, semi annually per semester. Juli tanggal 1 dan Januari tanggal 1. Berarti Juli 1 2019 kita sudah berhak. Baiklah, kita sekarang membuat schedule amortisasi ini. Schedule-nya dibuat dulu. Oke, baik, ini 8% adalah steady rate-nya, sementara 10% adalah market rate-nya. Cash receipt di sini itu didapatkan dari sini ya. Ingat, cash receive itu dapatnya dari stated rate dikalikan dengan face value. Tetapi itu kan untuk per tahun. Kalau setahun 2 kali berarti harus dikali 0,5 atau 6/12. Sehingga dari Juli 2019 sampai jatuh tempo, investor akan mendapatkan kas 4.000 euro. Kemudian untuk interest revenue-nya kita lihat pada pembayaran bunga pertama 4.614 itu dapatnya dari carrying amount-nya di sini 92.278 dikali. Ingat, untuk mencari interest revenue kita kalikan dengan yield-nya, market rate-nya. Setelah itu dikali 6/12 karena 1 tahun 2 kali. Sehingga amortisasi diskonnya adalah interest revenue dikurang dengan cash receive. Carrying amount-nya itu akan bertambah terus. Lihat, karena di tabel amortisasi ini, kita akan memulihkan angka 92.000 pada saat awal kita beli investasi sampai akhirnya kita akan mendapatkan 100.000. Jadi diskon amortisasi ini akan bersifat menambah terus, memulihkan nilai carrying amount-nya. Gitu. Saya contohkan satu lagi deh.
Untuk yang Januari 1 2020 yaitu pembayaran bunga yang kedua. 4.000 tentu saja tadi dapatnya sudah saya jelaskan. Interest revenue dapatnya 4.645 euro dari, kita lihat carrying amount periode sebelumnya berapa nih? Yang D, 92.000 di sini. 892 dikalikan dengan yield-nya, dikalikan 6/12. Dapatnya adalah 4.645, 4.000 ya, 645, sehingga discount bond-nya adalah 645 dan carrying amount-nya juga akan bertambah. Oke. Kita buat dulu schedule-nya sampai akhir jatuh tempo dengan metode seperti tadi ya, perhitungan. Sekarang kita akan tadi sudah Januari 1, sekarang kita membuat jurnal pada Juli tanggal 1. Yaitu pembayaran bunga pertama, berarti kita mendapatkan nakas dong. Lihat dari sini nih, dari cash receipt ini. Cash-nya 4.000. Kemudian, debt investment ngambil dari mana? Debt investment itu ngambil dari kolom bond discount amortization. Debt investment bertambah di debit 614. Kenapa? Tadi saya sudah tekankan bahwa amortisasi akan bersifat menambah carrying amount. Berarti interest revenue-nya yang kita akui pada saat pembayaran bunga pertama adalah 4.614. Ini kita lihat dari kolom amortisasi yang sudah kita buat. Oke. Baiklah, untuk pembayaran bunga kedua itu jatuh pada Januari, 1 Januari 2020. Bagaimana kalau perusahaan itu benar-benar membuat laporan keuangan di 30 Desember. Jadi kita mau bikin di 31 Desember 2019 tutup buku nih. Berarti harus ada pendapatan yang kita accrue. Gitu. Harus ada accrue interest. Kita lihatnya dari mana? Tentu saja dari angka Januari 2020 yang akan kita accrue di 31 Desember 2019. Gitu. Interest receivable-nya ngambil dari cash receive 4.000, debt investment-nya ngambil dari ngambil dari amortization 645 dan interest revenue ngambil dari kolam interest revenue 4.645. Nanti kalau misalkan pada 1 Januari dibayar, kita mendapatkan kas beneran, interest receivable-nya akan dikredit. Jadi akan dibalik lagi nih jurnal accrue-nya, cash 4.000 pada interest receivable 4.000. Pada saat kapan ya? Pada saat penerimaan kas atas bunga kedua. Gitu. Paham ya? Oke, baik. Setelah ada jurnal yang pertama tuh yang terjadi di 2019 tadi kan, ada pembelian investasi, ada penerimaan bunga pertama, dan ada accrue bunga kedua. Sehingga figur dari laporan posisi keuangannya akan seperti ini. Oke, debt investment-nya 93.537 dapat dari mana? Ini kita bisa lihat. Carrying amount-nya, carrying amount 31 Desember itu kan sama saja dengan carrying amount 1 Januari. Bisa kita persamakan di sini. Oke. Interest receivable-nya tadi pada saat accrue kita menambahkan di debit 4.000.
Sudah selesai ya untuk statement of financial position. Sekarang untuk statement profit or loss-nya, income statement. Itu ada other income and expense ya. Itu ada interest revenue-nya 4.614 atas pembayaran bunga pertama dan 4.645 atas accrue interest untuk pembayaran bunga yang kedua. Oke, sehingga di income statement interest revenue-nya ada 9.259. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi, bagaimana Bu jika obligasinya ternyata dijual? Kan boleh saja ya dijual. Artinya intinya bukan niat utamanya gitu untuk dijual, tapi boleh saja dijual. Ternyata di November 1, 2021 itu dijual. Dijual, kita lihat. Jadi dia menjual di November 1, 2021 pada poin 99/3/4 di sini. Ditambah dengan accrue interest. Oke, bagaimana nanti perlakuan akuntansinya? Pada saat menjual, kita harus menentukan carrying amount dulu. Jadi kita kan mau tahu nih, sebenarnya atas penjualan obligasinya, rugi atau untung. Caranya gimana? Ya caranya adalah kita harus membandingkan carrying amount pada saat kita menjual dengan harga jual pada saat kita menjual. Harga jualnya dan carrying amount-nya. Gitu dapat itu untung atau ruginya. Sekarang gini, 1 November 2021 itu tidak ada ya, tidak ada schedule-nya. Artinya dia itu bukan pada saat pembayaran bunga kan di sini. Sehingga kita mau tahu berapa sih carrying amount-nya dari informasi yang ada. Bisa nggak? Bisa. Kita lihat aja, 1 November 2021 itu dekat dengan periode kapan? Kalian lihat, oh iya Bu, dekat dengan 1 Januari 2022. 1 November 2021 itu dekat dengan 1 Januari 2022. Oke, itu aja angka yang jadi dasar kita untuk menghitung. Kalau kita lihat di sini, angka 1 Januari 2022 ini dapat 96.000 ini dapat dari mana? 95.000 Bu, 95.671 itu ditambahkan dengan 7.783. Iya, 783 dapatnya dari mana? Dapatnya dari 4.000 dikurang 4.783. Tetapi ingat, ini kan porsinya 6 bulan nih. Ini porsi 6 bulan loh. Karena dari Juli ke 1 Januari, 1 Juli ke 1 Januari itu 6 bulan. 783 adalah porsi 6 bulan. Kalau kita mau tahu November, itu berarti 783 hanya perlu dikalikan 4/6. Karena dari Juli, Agustus, September, sampai Oktober akhir, itu hanya 4 bulan. Oke. Dari Juli, Agustus, September, dan Oktober akhir itu 4 bulan. Makanya 783-nya akan dikalikan 4/6. Karena posisinya kan ini November awal. Sehingga kita harus mengakrue dulu nih.
Karena kan dia bilangnya adalah plus accrue interest. Kita harus accrue dulu porsi 4 bulan itu. Debt investment sebesar 522, interest revenue 522, bukan 783, ingat. Kenapa? Karena tadi dari Juli tanggal 1 ke November tanggal 1 itu hanya 4 bulan. Jelas ya? Oke. Berarti kita sudah punya nih, Bu, nilai dari carrying amount dari bonds kita. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 95.671 ditambah 522. Karena kita patokannya adalah November. Sehingga carrying amount-nya adalah 96.193. Baiklah, setelah itu kita mau cari ada gain atau loss-nya. Ada gain atau loss-nya. Kita lihat dulu. Oke. Oke, untuk mengetahui selling price of the bond di sini, selling price of the bond itu tadi kan dibilang adalah 99/3/4. Artinya 99 atau di sini ya. 99,75 dikali dengan 100.000. Oke. Dapatnya adalah 99.750. Kita bandingin, kita jualnya 99.750, padahal harga bond kita adalah 96.193, lebih tinggi harga jual dong. Berarti kita merecord adanya gain on sale investment di kredit sebesar 3.557. Jadi kas yang didapat, tadi kita balik lagi ke soalnya. Balik lagi ke soalnya bilang, yang didapatkan perusahaan itu satu, atas harga jual bondnya. 99.750 ditambah accrue interest-nya. 4.000 dikali 4/6. Ingat kenapa 4/6? Karena kenapa harus dikalikan 4/6 di sini? Karena tadi kan kita jualnya di November. Jadi bunga yang kita dapat itu hanya sampai November, bukan 4.000. Kalau 4.000 itu kan 6 bulan. Kita hanya mendapat 4 bulan. Jadi 4/6 dikali 4.000. Gitu. Jadi kas yang kita dapatkan totalnya adalah 102.417. Sementara kreditnya interest revenue-nya 2.667, debt investment-nya kita kreditkan dong sebesar 96.193 dan gain on sale investment-nya sebesar 3.557. Ya oke, baiklah. Sampai di sini dulu pembahasannya. Jadi untuk investasi ini akan saya bagi ke beberapa part. Kesimpulannya adalah untuk investasi pada amortized cost, tentu saja kita lihat bahwa nature dari si investasi itu adalah kita mau collect contractual cash flow. Memang niat utamanya bukan buat dijual. Sehingga yang kita pakai adalah amortized cost. Kalau amortized cost
tentu saja tidak perlu membandingkan antara carrying amount dengan fair value-nya pada saat periode pelaporan. Jadi jurnal yang diperlukan adalah yang pertama tentu saja untuk membeli investasi itu sendiri, kemudian pada saat pembayaran bunga, dan juga pada saat accrue interest jika perlu. Kita lihat dulu schedule-nya seperti apa. Gitu. Ya, baiklah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.